Selamat siang, selamat bertemu kembali para siswa SMA MA kelas 11. Kita akan lanjutkan membahas fluida statik ya. Part 3. Fluida statik part 3. Jadi waktu part 1 Anda sudah belajar tentang apa itu fluida statik dan tekanan hidrostatik. Kemudian Anda juga sudah belajar hukum pokok hidrostatika yang diaplikasikan pada bejana U atau yang disebut dengan bejana berhubungan. Part 3 ini kita akan mulai dengan hukum Pascal ya. Satuan tekanan Anda sudah tahu Pascal. Jadi Pascal itu kira-kira percobaan sederhananya seperti ini. Anda punya plastik ya. Anda punya plastik, Anda lobangi plastik itu. Ya. Kemudian Anda buat ini mengecil ya. Kemudian Anda isi air, setelah dilobangi Anda plesternya di plesternya bisa dibuka ya sekaligus gitu ya. Mungkin kalau terlalu atas bawah mungkin hanya diwakili 4 saja atau 4 ya, tapi ketinggiannya harus berbeda. Kemudian Anda isi air. Kemudian di sini Anda pegang, kemudian plester Anda buka dan air Anda peras di atas ini Anda peras. Ya, sehingga air akan memancar keluar dari lubang. Nah, apa yang terjadi dengan air yang keluar yang memancar dari lubang ini? Ternyata dia memancar dengan sama kuat. Dia akan memancar dengan sama kuat. Sehingga ketika dia jatuh di tanah, itu jaraknya hampir sama. Ya, jaraknya hampir sama. Diukur dari ketinggiannya semula. Jaraknya hampir sama. Nah, inilah yang disimpulkan oleh Pascal. Bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair, tekanan ini diberikan oleh tangan Anda tadi ya. Anda berikan kepada zat cair, diteruskan, tapi dalam ruang tertutup ya. Tekanan yang diberikan pada zat cair dalam ruang tertutup. Diteruskan sama besar ke segala arah. Jadi diteruskan ke sama besar ke segala arah. Itulah hukum Pascal. Nah, aplikasi dari hukum Pascal itu misalnya pada dongkrak hidrolik. Ya, dongkrak yang untuk mendongkrak mobil atau untuk memompa ban sepeda ya. Yang ban sepeda yang ringan itu ya, dipompa. Ya, maka kalau Anda pergi di bengkel mobil, itu biasanya di sini ada pengisap penampangnya cukup besar, mobil ditaruh di sini ya, beban berat. Ya, kemudian pipa ini diisi dengan semacam minyak ya, zat cair fluida ini, minyak. Kemudian minyak semacam oli gitu ya atau apalah. Ada jenisnya. Di sini ada pengisap lagi. Ini kebetulan sama tinggi ya. Pengisap ini sama tinggi. Jadi ini tertutup, bukan ruang terbuka, ya ditutup. Di bawahnya zat cair yang sejenis. Ya, jadi tidak ada zat cair berbeda. Nah, biasanya kalau mobil mau dinaikkan kan dia dari bawah nih. Ya, mobil akan menekan cairan ini, ya. Nah, atau dibalik, mobilnya sudah ada, Anda mulai di sini. Anda biasanya memutar atau menginjak sesuatu, itu Anda memberi gaya. Dan taruhlah gaya F1. Nah, gaya F1 akan menghasilkan tekanan pada cairan ini. Maka tekanan dari cairan ini akan diteruskan ke segala arah. Nah, sampai di sini tekanan cairan ini akan menghasilkan gaya hidrostatik kan, ya, yang bisa mengangkat mobil sampai suatu waktu seimbang seperti ini. Ya, itulah prinsip dongkrak mobil untuk nyuci mobil ya. Jadi tekanan diteruskan dari kaki kiri ke kaki kanan. Sehingga dengan gaya F1 yang kecil, Anda mampu mengangkat beban yang besar. Ya. Jadi F2-nya itu W. F2-nya ini akan sama dengan W. W itu apa? Massa dari mobil, massa dari beban kali gravitasi. Ya, akan sama dengan F2. Kenapa bisa? Dengan gaya kecil bisa mengangkat mobil. Anda lihat prinsip Pascal. P1 ini yang diteruskan sama dengan P2. Tekanan itu adalah gaya dibagi luas. Jadi gaya F1 yang Anda berikan dibagi luas penampang pengisap ini. Ada luas penampangnya, ya. Sama dengan F2, ya, F2 ini dibagi luas pengisap yang lebih besar. Akibatnya kita dapat apa? F2 gaya yang diperlukan di sebelah kanan ini adalah A2 per A1 kali F1 kali silang ya. Ini F2 kali A1, jadi kalau F2 di atas, A1 di bawah. Ya, Anda tahu A2 lebih besar dari A1. Jadi otomatis F2
akan lebih besar dari F1. Ya, biasanya yang diketahui juga bukan luas penampang, tapi diameter atau jari-jari. Nah, luas penampang anggap aja berbentuk silinder ya. Di atasnya berarti lingkaran. Ini anggaplah silinder, ini berarti lingkaran kan. Pi R kuadrat. Kalau jari-jari. Kalau diameter pi d kuadrat per 4. Tapi yang penting adalah luas sebanding dengan R kuadrat, luas sebanding dengan diameter kuadrat. Sehingga kalau luas penampang ini saya ganti dengan diameter pangkat 2. Jadi kalau Anda bandingkan dengan jari-jari, jari-jari pangkat 2. Seperti itu ya. Itulah prinsip Pascal. Nah, kita lihat soalnya, gitu. Kita lihat soalnya, ya. Kita lihat soalnya. Soal standar, ya jadi semua soal yang hanya masuk-masukkan rumus. Yang penting Anda ngerti konsepnya sedikit. Yang penting ngerti konsepnya, maksudnya caranya jalan. Selesai, ya. Itu kita sebut soal standar. Diambil dari penuntun belajar, ya. Yang ini yang sudah terbit kalau kelas 10, tapi kalau kelas 11 belum. Ya, ini kan kelas 11. Katanya November ini mau terbit ya, di akhir bulan. Kita lihat saja. Ini, ya. Nah, kalau Anda buka nanti di sini halamannya, tapi ini jilid 2 ya. Oke, belum terbit. Ini saya ambil dari naskah coretan saya yang saya kirim ke penerbit. Oke, sebuah mobil bermasa 1000 kg. Jadi mobil ini masanya 1000 kilo. Diangkat oleh sebuah dongkrak hidrolik. Jari-jari pengisap besar dan kecil, ya jadi jari-jari pengisap besar itu R2, pengisap kecil itu R1. Jadi ditulisnya seperti ini. Nah, ya. Jadi massa 1000 kilo. Terus jari-jari ya, ini bukan luas ya, ini jari-jari, sorry. Ini R2, ini R1. Nah, jari-jari ya. Jari-jari. Oke. Jari-jari. 100 cm dan 20 ya. 100 cm dan 20 jari-jari. Gaya yang harus dikerjakan pada pengisap kecil. Jadi gaya yang dikerjakan pada pengisap kecil di gambar ini F1 ya. Berapa F1-nya? Nah, tinggal masukkan aja prinsip Pascal apa? P1 sama dengan P2. Jadi kalau kita nggak hafal rumus yang jadi ya tinggal P1, P2. P1 itu apa? F1 per A1, F2 per A2. Terus kita rubah menjadi F1, tapi kan F1 yang ditanya sebelah kiri. Berarti kalau F1 di sebelah di atas, berarti A2 di bawah tetap. Nah, ini A1, ini F2. Nah, tapi di sini yang diketahui kan jari-jari. Jari-jari itu kan berarti R kuadrat ya. Tadi sudah ya. Sebanding dengan R kuadrat ya. A itu sebanding dengan R kuadrat. Diameter juga sama. Jadi ini akan jadi R1 per R2 kuadrat. Ya. Kali F2. Nah, tinggal dimasukkan. Ya toh? R1-nya berapa? 20. Ya nggak usah dirubah meter, sama-sama sentimeter kan. Makanya saya tulis, kalau satuan tidak sistem internasional kita tulis biar tahu. R2-nya 100 cm. Gini ya, dikuadratkan jangan lupa. Kali F2-nya berapa? Nah, F2-nya sama dengan W ya. Belum tahu kan? Makanya kita hitung W sama dengan M kali G. 1000 kali 10. Berapa ini? 10.000 ya. Ya, Newton. Jadi F2-nya harus 10.000. Baru mobil itu bisa terangkat. Oke, jadi ini kali 10.000. Newton. Ini nggak apa-apa, sentimeter bisa hilang. Nggak usah jadikan meter. Capek-capek ya toh. Nah, ini 20 per 100 1/5. Tapi kan kuadrat. Berarti 1/5 lagi. Kan gitu. Kali 100 0 ya kan? Jadi ini 25 5 ya. 25 4. Nah, begini ya. Ya. Jadi hasilnya adalah 400 Newton. Jadi untuk mengangkat mobil yang beratnya 10.000 Newton, Anda hanya perlu 400 Newton. Ya. Tidak perlu 10.000 Newton. Hanya perlu 400 Newton. Oke. Kalau massa kan 10.000 Newton itu kira-kira dibagi 10 ya. 1000 kilo. Jadi Anda ngangkat mobil yang beratnya 1000 kilo.
1 ton. Anda hanya perlu 40 ya. Kalau jadikan kilogram ini sekitar 40 kilogram. Jadi massa mobil itu seakan-akan hanya 40 kilo. Saya rasa Anda sanggup mengangkatnya ya. Itu pun Anda tidak angkat. Anda pakai lagi mesin penguat berikutnya yang pakai more itu. Ya pakai gear apa segala macam. Jadi diperkecil lagi 400 ini. Makanya hanya cukup dengan tekan tombol mobilnya sudah bisa terangkat. Oke. Jadi jawabannya 400 Newton ya. Jari-jari ini ya, bukan luas ya. Tadi saya salah kan, jari-jari. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Nah, ini sudah bukan soal standar. Jadi kita selalu buka dengan contoh soal standar. Terus kita kasih soal yang tidak standar. Ya. Yang kita ambilkan dari, ini biasanya sih referensi asing ini ya. Saya nggak tahu pernah keluar nggak di SBMPTN soal seperti ini. Ya. Ini mungkin kalau nggak ada tulisannya gini berarti saya ambil dari referensi asing. Mungkin bentuknya soal esai saya rubah ke multiple choice. Ya. Jadi pada sistem yang tampak pada gambar, ini ada gambar ini diketahui, ya. Silinder kiri L, nih silinder kiri L, ya. Luas penampangnya 800 cm². Jadi ini kan sebetulnya penampangnya berbentuk lingkaran ini ya. Dan diberi beban 600 kilo. Jadi ini ada pengisapnya ya, diberi beban 600 kilo. Ya. Kemudian pengisap kanan S, Anda lihat luas penampangnya lebih kecil kan? Kalau ini 800, ini hanya 25. Luas ini ya, bukan jari-jari. Dengan beratnya dapat diabaikan. Nah, beratnya bisa diabaikan. Sistem diisi oli. Nah, ini diisi oli. Gitu. Dengan massa jenis 0,80 gram per cm pangkat 3. Supaya sistem seimbang, berapa besar F? Tapi waktu seimbang ini tidak sama tinggi. Kalau tadi kan di sana kita sama tinggi, ya. Yang barusan itu kita kan sama tinggi, makanya kita nggak. Nah ini kan sama tinggi nih posisinya. Kalau sekarang dia nggak sama tinggi, gitu ya. Nah, kalau saya gambar ulang dan memasukkan yang diketahui seperti ini, ya. Jadi Anda lihat AL 800 cm², saya rubah ke meter kuadrat kali 10⁻⁴. Kemudian massa dari piston yang ada di sini dikasih beban 600 kilo. Sudah sesuai dengan internasional. Kemudian AS 25 cm², penampang di sini. Ya, saya kalikan dengan 10⁻⁴. Kemudian diisi dengan oli. Oli massa jenisnya 0,8. Kalau gram per centimeter pangkat 3. Kalau dijadikan kilogram per meter pangkat 3 berarti dikali 1000. Oke. Sistem seimbang F-nya berapa? Nah, yang dipakai tetap aja hukum pokok hidrostatika. Tapi harus, karena di sini nggak sama tinggi, kita ambil yang titik 1 dan 2. Nah, ini yang tekanannya sama ini 1 dan 2. Ya, karena dia sama tinggi gitu ya. Hukum pokok hidrostatika di sini kan. Ya. Karena di sini nanti ada oli, ada beban lagi soalnya ya. Jadi P1 sama dengan P2. P1 ini ditekan oleh apa? Satu oleh P0, ya, udara luar ya, udara luar. Ditambah ini, massa 600 mg, gitu. Jadi ini P0 ditambah mg ya, yang menekan cat cair ini hanya mg. Ya, massa yang ini 600. Karena tekanan dia harus dibagi luas penampang. Nah, luas penampang ini kan AL. Ya, luas penampang ini AL. Oke, sekarang yang sebelah kanan di titik 2, P2 ya. Satu dia ditekan oleh udara luar juga, P0. Kemudian oleh oli setinggi 8 meter tapi. Hanya oli setinggi 8 meter ya. Rho GH, tapi hanya ini setinggi 8 meter. Ya. Ditambah, nah di sini kita kasih gaya. Kita nggak tahu berapa besarnya. Nah, gaya ini tentu kalau dirubah jadi tekanan ya F dibagi luas penampang kan. F dibagi luas penampang di sini. Ya, luas penampang AS. Nah, ini yang kita dapat. Ya. Sekarang kita masukkan P0 bisa dicoret. Nah, tinggal masukkan M600. Jadi 600 kali G 10 per AL 800 kali 10⁻⁴. Ya kalau kita sudah pakai sistem internasional nggak perlu masukkan satuan. Tapi kalau di sini ada sistem tidak internasional, satuannya harus dimasukkan. Nanti kita lihat bisa dicoret apa enggak. Sama dengan rho.
Rho-nya Rho oli 800. Ya, gravitasi 10. H, ya, H ini 8. Ditambah F nggak tahu, justru itu yang minta dihitung, tuh ini. Per AS 25 kali 10 min 4. Nah, secara fisika ini kan selesai ya. Kita tinggal ngitung F kan? Kita tinggal ngitung F. Ya, dihitung aja. Apa susahnya kan? Ini nolnya coret dua-duanya. Nah, begini. Ya kan? 10 min 4 naik ke atas. Ya kan? 8 dibagi 2, 4. Ya kan? 6 dibagi 2, 3. Jadi ini kan 3 kali 10, 30. Dibagi 4 kali 10 min 4. Begini ya. Yang ini 8 kali 8. Ini 10 pangkat 4 ya. Ini kan kalau naik jadi pangkat 4. Ya. 3 kali 10, 30 udah benar. Ini 8 kali 8, 64. Tapi kali 10 pangkat 3. Ya, ditambah. Ini 10.000. Atau ya nggak apa-apa. Atau ini aja. F kali 10 pangkat 4 per 25. Nah, seperti ini ya kan. Oke, ini pindah ke sini. Ya, ini 30 bagi 4 7,5. Ini 6,4 kali 10 pangkat 4. Ya, supaya sama pangkatnya. Ini F kali 10 pangkat 4 per 25. Maka 10 pangkat 4 bisa dicoret. Nah, tinggal terakhir. Maka kita dapat F-nya sama dengan 25 kali ini. Berapa ini? 1,1 kali 25. Nah, ya kan tinggal dipilih jawabannya yang mana. 1,1 kali 25 sekitar 37 ya. Ya, 25, 275. 27,5 Newton. Ya nggak ada ya, kita ambil 28. Nah, ini kan dibulatkan ya. Jadi seperti itu ya jawabannya ya. Semoga Anda ngerti ya. Jadi tinggal prinsipnya P1 sama dengan P2. P1 ditekan oleh P0 tambah massa tambah berat ini. Tapi tentu gaya kalau mau dirubah ke tekanan harus bagi dengan luas ya, gaya dibagi luas. Yang P2 ditekan oleh P0 ditambah fluida setinggi ini rho GH ditambah, ini gaya harus dibagi dengan luas. Masukkan semuanya ketemu. Oke. Kita lanjut dengan gaya apung atau hukum Archimedes. Ini yang sering keluar di SBMPTN ya. Oke. Bagaimana sih sebetulnya percobaan yang dilakukan di sekolah biasanya untuk membuktikan gaya apung? Ya, ini seperti ini biasanya Anda punya neraca pegas ya untuk mengukur berat. Ya. Pertama, Anda taruh benda di sini. Ya, Anda ukur. Berat yang ditunjukkan oleh skala itu kita sebut berat di udara. Anda rasakan. Kemudian Anda siapkan di sini sebuah wadah berpancuran. Disebutnya gelas berpancuran. Ya. Ini kalengnya dibiarkan dulu. Jangan ada di sini. Ini adalah gelas ukur ya. Gelas ukur ini. Ini gelas ukur ini. Ini gelas ukur. Untuk mengukur volume, ada gelas ini ada skalanya. Jadi pertama ini gelas ukurnya disingkirin dulu ya. Kamu isi air sampai ada yang netes. Biarkan aja berhenti sebentar. Begitu dia berhenti netes itu artinya permukaannya sudah sejajar dengan leher yang bawah. Baru kamu taruh di sini gelas ukur yang kosong, kering. Sudah. Kemudian pelan-pelan Anda celupkan benda ini sampai tercelup seluruhnya ya di air. Jadi ambil aja air, tercelup seluruhnya di air. Kemudian Anda baca skalanya. Nah, ini namanya berat di air. Kalau Anda rasakan dengan tangan Anda, akan terasa lebih ringan. Ya, berat di air ini dibandingkan dengan berat di udara. Ya, nah. Kenapa? Karena ketika Anda masukkan di air, berarti ada yang mendorong dong ke atas.
Nah, yang mendorong ke atas inilah yang disebut gaya ke atas atau gaya apung. Lebih cocok sebetulnya terjemahnya gaya apung. Karena ini buoyancy ya. Kalau ke atas itu kesannya kurang. Gaya apung, FA. Ya, jadi FA itu adalah berat benda di udara dikurangi berat benda di air. Jadi Anda sudah bisa langsung baca dari neraca berapa gaya ke atasnya. Gitu? Anda baca gaya ke atasnya. Ya, langsung bisa dibaca karena ini Anda baca kan W udara dikurangi W air. Misalnya 50 Newton, misalkan saja ini. Ya, 50 Newton atau 5 Newton, terserah. Kalau 50 Newton tuh berarti masanya 5 kilo ya, kegedean. Oke. Kegedean, jadi 5 Newton aja. Jadi masanya 0,5 kilo, masih mending ya. Oke. Atau mungkin kurang, misalnya 5 Newton. Nah, apa yang terjadi ketika benda ini dicelupkan ke dalam wadah yang berpancuran? Air akan tumpah. Dan air yang tumpah ini harus tertampung di gelas ukur. Ya. Nah, volume air yang tumpah bisa Anda baca kan? Volume air yang tumpah ini sama dengan volume benda. Volume benda ini. Volume benda yang tercelup. Jadi volume benda ini akan sama dengan volume air yang dibaca di gelas ukur. Ya. Akan sama. Nah, artinya volume benda kita tahu kan? Terus kalau volume benda kita tahu, kita kalikan dengan massa jenis benda, maka kita dapatlah massa benda kan? Kalau kita kalikan lagi dengan gravitasi, maka kita dapatlah berat benda. Ini berat benda ini. Kita dapat kan? Berat benda. Ya. Itu. Tapi di sini tujuan kita bukan cari berat benda. Maksud saya, tadi kita udah dapat volume benda yang tercelup ya. Volume benda yang tercelup ini sama dengan volume di gelas ukur. Ya, diukur di gelas ukur. Sama. Ya, nah. Kalau volume benda tercelup ini, ya, ini kan volume air, sama dengan volume air yang tumpah kan? Ya, volume benda yang tercelup ini sama dengan volume air yang tumpah di sini kan? Namanya volume air yang digantikan ya. Volume air yang digantikan. Ya. Nah, kalau ini saya kalikan, volume air yang digantikan ini, saya kalikan dengan massa jenis air. Ya, massa jenis air. Ya, volume kali rho, maka dia akan jadi massa kan? Dia akan jadi massa. Dia akan jadi massa air yang diganti. Kalau saya kalikan dengan gravitasi, dikalikan dengan gravitasi, maka dia akan menjadi sama dengan berat air yang dipindahkan. Ya, berat air yang dipindahkan oleh benda. Ya. Jadi caranya mengukurnya gimana? Jadi volume air yang dipindahkan di gelas ukur ini, Anda ukur beratnya pakai neraca. Jadi volume air yang tumpah ini Anda ukur beratnya. Itu yang disebut dengan berat air yang dipindahkan oleh benda. Ternyata kalau kita ukur pas ini 5 Newton, ya, setelah diukur dengan neraca. Jadi Anda ambil gelas ukur itu, ya misalnya gelas ukur itu ini. Anda timbang di neraca. Dikurangi dengan berat gelas. Jadi pertama gelas kosong. Gelas ukur kosong Anda ukur. Beratnya sekian. Kemudian gelas ukur yang ada isinya Anda ukur. Nah, kalau Anda kurangi itu kan sama dengan berat air yang dipindahkan. Ternyata sama 5 Newton. Dengan gaya ke atas yang dibaca dari neraca pegas. Akhirnya disimpulkanlah oleh Archimedes bahwa gaya apung yang dikerjakan zat cair pada benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya dalam zat cair sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Ya, berat zat cair yang dipindahkan tadi yang ini sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Kalau Anda ukur dengan neraca oleh benda tersebut. Itulah yang disebut dengan hukum Archimedes. Nah, kalau ini tadi kita rumuskan sekarang. Volume air yang tumpah ke gelas ukur itu sama dengan volume benda yang digantikan volume air. Ya. Jadi volume air ini menggantikan zat cair ya. Jadi nggak selalu harus air, bisa aja minyak. Ini kita kebetulan air. Jadi bisa kita baca volume zat cair yang tumpah, kemudian beratnya diukur dengan neraca tadi ya. Nah, ternyata berat air yang tumpah sama dengan gaya apung. Nah, berat air yang tumpah itu apa?
Massa air yang tumpah kan, kali gravitasi. Massa air yang tumpah itu apa? Massa jenis air kali volume benda yang tercelup. Ya, yang tercelup aja, karena yang menggantikan air hanya yang tercelup. Kalau dia tercelup seluruhnya, ya sama dengan volume benda seluruhnya. Kali gravitasi. Sama dengan gaya ke atas. Jadi didapatlah rumus ini. Rumus gaya ke atas. Jadi gaya ke atas yang dialami suatu benda dalam zat cair, itu sama dengan massa jenis zat cair, kali volume benda yang tercelup saja, kali gravitasi. Ya, inilah rumus gaya apung. Ya, dari konsep berat air yang dipindahkan. Berat air yang dipindahkan ini tadi kan, massa air yang dipindahkan kali gravitasi. Massa air yang dipindahkan, massa jenis air kali volume benda yang dipindahkan. Volume benda yang dipindahkan sama dengan volume benda yang tercelup. Ya, volume air yang dipindahkan sama dengan volume benda yang tercelup. Nah, sekarang ada yang nanya, apa maksud dari volume benda yang tercelup? Ya, maksudnya begini. Kalau benda tercelup seluruhnya dalam zat cair, maka volume benda yang tercelup sama dengan volume benda. Volume benda seluruhnya. Misalnya kalau kubus ya A kali A kali A pangkat 3. Nah, kalau dia tercelup 3/4 bagian, berarti volume benda yang tercelup itu 3/4. 3/4 dari volume benda seluruhnya. Itu yang dimaksud volume benda tercelup di rumus ini. Ya. Kalau dia tercelup setengah bagian ya, volume benda tercelupnya setengah dari volume benda seluruhnya. Nah, itu. Jadi kita udah berhasil menurunkan rumusnya ya, berdasarkan percobaan tadi. Ya, dari massa air yang tumpah. Nah, tentu kalau orang menurunkan rumus harus diuji secara matematis. Benar nggak yang dieksperimen dengan yang matematis? Nah, untuk itu tentu Archimedes akan bertanya, apa sih penyebab gaya apung? Apa yang menyebabkan sehingga setiap benda yang dicelupkan dalam zat cair kok jadi lebih ringan? Karena ada gaya ke atas kan, apa penyebab gaya apung? Ternyata gaya apung itu disebabkan adanya perbedaan gaya hidrostatik. Jadi adanya perbedaan gaya hidrostatik antara dua kedalaman berbeda pada bagian benda. Biasanya bagian dasar dan bagian atas. Jadi kalau Anda lihat ini, ya, jadi kita akan menurunkan rumus secara matematis. Ya, ini misalnya berbentuk kubus. Ini alas ini di sini ada titik 2. Di bagian atas ada titik 1. Maka zat cair akan menekan bidang ini tegak lurus kan, harus gaya normal kan? Tekanan kan kita udah bilang gaya harus arah normal kalau tekanan. Nah, F1 berapa F1 ini? P1 kali A. P1 tekanan hidrostatis ya. P1 itu tekanan hidrostatis. Jadi perhatikan nih, F1 P1 kali A. Ini. Ya. P1 kali A. P1 itu apa? Rho fluida ini. Kalau minyak, kalau air. Kali gravitasi, kali H1. Kedalamannya kan? Nah, ini kedalamannya. Kedalamannya H1 ya. H1. Kali luas ini tentu. Ya. Oke. Di bagian bawah, air akan menekan ke atas. Kan arah normal. Kalau dia di bawah ditekan ke atas. Kalau di atas ditekan ke bawah. Ini F2. Apa F2? P2 kali A. Ini. Apa itu P2? Nah, kedalamannya H2. Tekanan hidrostatiknya Rho F G H2. Nah, jadi berbeda ya. Gaya hidrostatik di F2 lebih besar dari F1. Sehingga kalau kita kurangi, itulah gaya ke atas. Ya, jadi ternyata gaya ke atas disebabkan oleh perbedaan gaya hidrostatik. Jadi Rho F G H2A dikurangi Rho F G H1A. Maka Rho F G-nya sama, bisa dikeluarkan. Nah, dikeluarkan kan? Ini sisa A-nya juga sama, dikeluarkan di sebelah sini. Ya, ini dikeluarkan di sebelah sini. Ini. H2 kurang H1. H2 kurang H1 itu apa? Sama dengan tinggi balok. Ya, jadi tinggi balok kali luas penampang ya sama dengan volume balok kan gitu. Jadi ini delta H. Jadi delta H kali A ini volume balok. Ya. Ya, ini. Nah, volume benda yang tercelup. Di sini kita mewakili volume benda yang tercelup. Ya, jadi delta H kali A itu volume benda yang tercelup. Akibatnya apa? Kalau kita masukkan ke sini, maka didapatlah ini kan dimasukin sini. Maka FA sama dengan Rho F kali G kali volume benda yang tercelup. Nah, ketemu secara matematik. Persis sama dengan rumus yang diturunkan dari berat air yang dipindahkan. Nah, ini. Ini diturunkan dari berat air yang dipindahkan. Hasilnya sama. Jadi klop secara eksperimen, klop secara matematis. Maka hukum ini berlaku. Sehingga kita sekarang bisa membuat kapal laut.
Orang zaman dulu membuat kapal laut dari kayu. Karena massa jenis kayu lebih kecil dari massa jenis air. Sehingga mereka anggap dari kayu dia bisa mengapung. Tapi kapal yang sekarang kan dari besi. Massa jenisnya lebih besar daripada massa jenis air. Tapi bisa terapung. Ya, karena ada konsep gaya apung itu. Ya. Nah, latihan daripada gaya Archimedes ini karena waktu kita akan masuk ke part 4. Jadi part 3 saya cukupkan untuk menurunkan gaya apung secara teori. Latihannya nanti di part 4. Terima kasih atas perhatian Anda. Bagi yang belum subscribe silakan subscribe. Bagi yang sudah subscribe cukup like. Sampai bertemu di part 4. Tetap semangat belajar dari rumah. Saya Martin Kanginan.